Oke, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu contoh yang sangat penting untuk memahami variabel acak kontinu. Mengapa harus distribusi normal? Karena hampir semua kejadian di dunia ini dapat diplotkan dalam kurva distribusi normal. Dan dia bisa berguna untuk jika jumlah sampel itu sangat banyak. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah frekuensi populasi dari nilai nilai IQ dari seseorang. Jadi di sini bisa kita lihat kalau rata-rata orang itu mempunyai nilai IQ 100 dan mempunyai standar deviasi 15 untuk nilai IQ-nya. Ini berlaku untuk populasi manusia di dunia. Nah, untuk menghitung populasi itu kita harus memahami kalau kita menjadikan 100 ini sebagai rata-rata, maka jumlah orang yang IQ-nya di bawah 100 ataupun yang ada di atas 100 itu nilainya persis 50%. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam eh, standar deviasi satu kali atau dengan nilai IQ 85 sampai 115, jumlah populasi orang di dunia yang mempunyai IQ antara 85 sampai 115 adalah 68% atau sekitar 2 per 3 dari total penduduk. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi, orang yang jumlah populasi dari orang yang mempunyai IQ antara 70 sampai 130 itu adalah 98% atau hampir seluruhnya. Dan sisanya adalah orang-orang yang memang spesial. Jadi contoh kalau kita lihat dari orang yang IQ-nya di atas 145, maka hanya 0,1% ini saja. Jadi eh, distribusi normal ini juga mempunyai ciri lain, yaitu nilai mean, median, dan modusnya ini sama semua. Oleh karena itu, dia salah satu contoh yang sangat penting untuk memahami variabel acak kontinu ini. Oke, sekarang kita membicarakan tentang fungsi kepadatan. Nah, jadi frekuensi frekuensi di sini nilainya didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikalikan E pangkat minus X minus mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Jadi mean ini mu nilainya, kalau di contoh ini tadi nilainya 100, di median dan modusnya masih 100, standar deviasinya kita bisa lihat nilainya adalah 15. Variabel acak kontinu ini didefinisikan sebagai X. Jadi kalau kita ingin mencari berapa sih frekuensi orang yang IQ-nya 90, maka X-nya di sini diisi 90 dan seterusnya dengan mengganti mu dan sigma-nya tadi. Jadi sifat-sifat dari Fx ini adalah untuk distribusi normal ini Fx adalah simetris di mana X sama dengan mu. Jadi di sini adalah titik simetris di tengah-tengah sini. Nilai maksimum dari Fx, jadi nilai maksimum ini ya, atau yang paling tinggi ini terletak pada X sama dengan mu atau di rata-rata yang nilainya paling tinggi. Nah, titik refleksi dari Fx adalah pada X sama dengan mu minus sigma dan X sama dengan mu plus sigma. Jadi kalau kita lihat dari sininya, mu minus sigma adalah 85 ini, dia merefleksikan di sini juga. Jadi sama jarak antara minus standar deviasi 1 dan standar deviasi yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke tabel distribusi normal. Nah, untuk tabel distribusi normal ini, karena
rumusnya tadi terlalu rumit untuk bisa dikerjakan langsung, makanya kita membutuhkan yang namanya tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal ini ada dua kolom dan baris, di mana barisnya di sini dia nilainya 0,0, 0,1 dan lain sebagainya. Untuk yang kolomnya sini dia ada angka 0 sampai 9, yang artinya kalau kita mencari nilai dari Z 0,00 itu nilainya adalah 0,5 di sini. Oke. Kita coba menafsirkan FZ sebagai peluang bahwa observasi berada di sebelah kiri. Misalkan Z1 atau kita mencari F1 ini, cara mencarinya adalah di sini. Jadi F1-nya itu kita menggambarkannya kira-kira seperti ini di sebelah kirinya. Lalu kita lihat di sini nilai F1 itu adalah 0,8413. Bagaimana kalau misal F,11 berarti tinggal dilihat di sebelahnya sini. Nah, ingat nilai F1 ini adalah luasan di sebelah kiri dari kurva tersebut. Bagaimana dengan nilai P untuk Z lebih besar dari 1 atau luasan yang di sebelah kanannya sini atau yang berwarna putih ini, nilainya adalah tentunya di sini kan totalnya kan 1, berarti 1 dikurangi P Z lebih kecil dari 1 ini atau 1 minus F1, sehingga nilainya adalah 0,1587. Nah, di tabel distribusi normal ini dia tidak mempunyai nilai negatif. Oleh karena itu, bagaimana jika kita menemukan nilai Z negatif atau kalau kita mencari F-1, kita mentransformasikan samaan ini ke dalam sifat dasar integral yang dia di sini minus tak hingga sampai tak hingga dikurangi minus tak hingga sampai 1, sehingga nilainya adalah 1 minus F1. Sehingga adalah 1 minus 0,8413 atau 0,1587. Oke. Biasanya yang kita butuhkan adalah nilai di antaranya tersebut atau di antara dua batas atau dua garis. Misal kita ingin mencari nilai AQ antara 90 sampai 105, maka nilai 90 sampai 105 tadi bisa diganti dalam untuk menggantikan AB ini. Yang perlu diingat, persamaan ini berlaku jika nilai AB itu di antara minus tak hingga sampai tak hingga atau terdefinisi, dan juga nilai A itu harus selalu lebih kecil daripada nilai B. Untuk memudahkan kita mengerjakan ini, kita harus mentransformasikan ini ke dalam nilai U. U itu adalah X minus mu atau rata-rata per standar deviasi atau sigma ini. Jadi misal kita ingin mencari berapakah peluang dari A sampai B. Jadi integral A sampai B dari rumus yang tadi 1 per sigma kali akar 2pi dan seterusnya. Kita transformasikan, ganti AB-nya seperti ini. Kita jadikan U, dari yang tadinya dx kita jadikan U, dikalikan seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah P A minus U per sigma hingga Z hingga B minus mu per sigma. Oke. Dari rumus itu kita coba mengerjakan contoh soal dari distribusi normal ini. Misalkan X itu terdistribusi normal dengan mean 3 dan simpangan baku 2 atau standar deviasi tadi ya 2. Tentukan fraksi populasi yang masuk dalam interval 2 sampai 5. Jadi yang kita cari adalah di mana 2-nya ini sebagai A, 5-nya ini sebagai B, meannya atau mu-nya ini sebagai 3,
dan simpangan bakunya ini 2. Kita masukkan dalam rumus ini tadi. Nah, dari sini kita tahu kalau U sama dengan X minus mu per sigma sama dengan X minus 3 per 2. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, nilai U-nya di sini adalah minus setengah. Dan ketika X-nya sama dengan 5, nilai U-nya di sini adalah 1. Nah, kita gambarkan sebagai ini. Jadi, boleh kita hitung langsung seperti ini. Kita masukkan dari nilai U-nya, minus hingga sampai 1. Kita masukkan U-nya di sini. Sehingga F1 dan minus F setengah. Nah, karena F minus setengah tadi, cara menghitungnya adalah 1 dikurangi F setengah, maka bisa kita balik persamaannya seperti ini. Sehingga menghasilkan nilai 0,5328. Untuk memudahkan kita juga bisa menggunakan tabel distribusi normal yang ada di halaman sebelumnya tadi itu, atau yang ada di akhir modul kalian. Nilainya akan tetap sama. Jadi untuk menentukan nilai seperti ini, F1 minus F setengah, dia adalah, kita harus mendefinisikan dulu F setengah ini nilainya seperti apa. F setengah ini kan tidak bisa kita cari langsung di tabel distribusi normal. Otomatis harus kita convert dulu menjadi 1 minus F setengah. Sehingga nilai F1 dikurangi F minus setengah adalah F1 plus F setengah minus 1. Oke, contoh soal selanjutnya. Diketahui sebuah distribusi normal dengan mean 50 dan simpangan baku 10. Tentukan peluang bahwa X mendapat nilai antara 45 sampai 62. Seperti biasanya kita transformasikan dulu ini. X-nya sama dengan 45, X-nya yang sini sama dengan 62, minus 50 per 10, nilainya sama dengan minus 0,5, dan yang di sini nilainya adalah 1,2. Jadi kita mencari nilai di sini P minus 0,5 lebih kecil dari Z lebih kecil dari setengah. Atau kalau kita plotkan, itu kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah nilai Z-nya, bukan dari nilai ininya. Ini adalah nilai Z-nya yang di bawah ini, dimana rata-ratanya nilai Z-nya itu pasti 0. Di sini adalah Z sama dengan minus 0,5 dan di sini Z sama dengan 1,2. Yang kita cari adalah luasan ini tadi. Oleh karena itu, bisa kita kerjakan seperti ini. P, Z lebih kecil sama dengan 1,2 minus PZ lebih kecil dari 0,5. Atau jadi gini, PZ lebih kecil dari 1,2 ini adalah luasan sebelah kiri dari 1,2 ini, semuanya ini. Sedangkan PZ minus 0,5 adalah bagian yang putih ini. Jadi kalau kita hanya mencari bagian yang berwarna abu-abu ini, otomatis PZ ini jadi sebelah kirinya 1,2 dikurangi dari PZ 0,5 yang berwarna putih ini. Sehingga menghasilkan nilai 0,5764. Oke, contoh soal selanjutnya pada distribusi normal ini, misalkan kita mempunyai mu sama dengan 300 atau rata-rata sama dengan 300 dan standar deviasi atau simpangan baku 50. Tentukan peluang bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362 ini. Jadi kita tinggal masukkan saja, convert ke dalam Z, 362 minus 300 minus 50 sama dengan 1,24. Berarti yang kita cari adalah luasan yang di sebelah sini berwarna biru, abu-abu ini. Jadi kita tinggal mencari P X lebih besar dari 362 atau P Z lebih besar dari 1,24 adalah 1 minus Z lebih kecil dari 1,24 sama dengan 1 minus 0,89 atau sama dengan 0,1075. Nah, yang perlu dipelajari adalah
Setelah kalian mendapat nilai ini, coba kalian gambarkan distribusi normal tersebut. Apakah nilai seperti ini wajar untuk luasan seperti ini? Jadi silakan dikoreksi masing-masing. Kalau nilainya terlalu besar ataupun terlalu kecil, itu berarti ada kemungkinan kesalahan pada pengerjaan kalian. Jadi silakan digunakan logikanya masing-masing dan dimanfaatkan tabel distribusi normal yang sudah diberikan di modul. Terima kasih.